722 sebelum Masehi, ketika Israel Utara jatuh, Yehuda tersisa. Yerusalem sepanjang zaman. Selamat datang di channel Yerusalem sepanjang zaman. Israel pernah menjadi dua kerajaan, kini satu telah hilang. Pada tahun 722 sebelum Masehi, Kekaisaran Asyur datang dari utara dan mengakhiri keberadaan kerajaan Israel. Ibu kotanya Samaria jatuh. Bukan sekedar kalah perang, tetapi dihapus dari peta politik. Peristiwa ini dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja bab 17. Israel ditaklukkan dan banyak penduduknya dibuang ke wilayah lain. Ayat kunci untuk mendalaminya, kitab kedua Raja-Raja bab 17 ayat 23. Sehingga Tuhan menjatuhkan Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Demikianlah Israel dibuang dari tanahnya ke Asyur sampai hari ini. Dalam satu kalimat yang sangat kuat tertulis, Israel dibuang dari tanahnya ke Asyur sampai hari ini. Apa arti sampai hari ini? Bukan sampai zaman kita sekarang ini, melainkan sampai zaman penulisnya ketika pembuangan itu masih menjadi kenyataan yang belum berakhir. Artinya, kejatuhan Israel bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi luka yang masih hidup dalam ingatan mereka. Mengapa bagian ini sangat penting? Bagian ini menyimpulkan seluruh peristiwa kejatuhan yang menegaskan pembuangan ke Asyur menjadi penutup refleksi teologis bagian bacaan tadi. Hal ini merupakan kalimat klimaks dari narasi kejatuhan Israel. Namun demikian, ada bagian pendukung lainnya untuk memberi variasi atau bahkan penguatan. Bisa dibaca dalam kitab kedua Raja-Raja bab 17 ayat 6. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur
ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan dan di kota-kota orang Madai. Kutipan ini lebih historis dan deskriptif. Raja Asyur menaklukkan Samaria dan mengangkut orang Israel ke Asyur. Bisa juga dibaca dalam kitab Kedua Raja-Raja bab 17 ayat 18. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjatuhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Kutipan ini lebih teologis. Tuhan sangat murka kepada Israel sehingga ia menjatuhkan mereka dari hadapannya. Seperti dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja, Israel dibuang dari tanahnya ke Asyur. Sebuah kalimat singkat, tetapi menandai berakhirnya satu kerajaan dalam sejarah. Namun kisah ini tidak hanya datang dari Alkitab. Dalam catatan kerajaan Asyur, Raja Sargon kedua mengklaim penaklukan Samaria dan deportasi ribuan penduduknya. Dua sumber, dua sudut pandang, satu kenyataan. Israel Utara runtuh. Apa yang terjadi setelah itu? Israel, kerajaan utara yang dahulu mencakup sebagian besar suku-suku Israel, tidak pernah dipulihkan sebagai kerajaan. Sebagian penduduknya tersebar, sebagian identitasnya hilang dalam sejarah. Sejak saat itu, tinggallah satu kerajaan, Yehuda di selatan, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Bertahan tidak berarti aman. Karena jika Israel bisa jatuh, maka Yehuda pun tidak kebal. Kejatuhan Israel menjadi peringatan diam bahwa bayang-bayang imperium kini mengarah menuju selatan, menuju Yehuda. Pesan utamanya jelas. Sejak tahun 722 sebelum Masehi, sejarah bangsa tidak lagi ditentukan oleh dua kerajaan, Israel di utara dan Yehuda di selatan, melainkan
oleh satu yang tersisa, yakni Yehuda. Dari sinilah kisah Yerusalem memasuki babak baru. Bukan sebagai bagian dari dua kerajaan, tetapi sebagai pusat harapan terakhir. Terima kasih.